Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan Ibu? Adik-adik udah sarapan? Udah. Mungkin karena udah baca-baca dari pagi ya Bu ya, jadi lemas-lemas. Saya salam lagi deh. Kalau Ibu nih jawabnya semangat, kita doakan yang jawabnya semangat dari adik-adik atau dari ibu-ibu. Semoga diberikan rizki yang halalan thayyiban, panjang umur dalam kesehatan lahir dan batin. Khusus buat ibu-ibu, semoga suaminya setia. Setia dalam artian, biasanya ibu-ibu kalau dibilang setia apa tuh ya? Suaminya nggak kawin lagi gitu lah Bu ya. Mudah-mudahan tidak punya utang. Kalau punya utang semoga cepat lunas. Dan semoga yang pernah ngutangin orang cepat dikembaliin ke Ibu ya. Aminnya lebih kenceng yang tadi, berarti Ibu lebih cenderung yang ngutang apa yang ngutangin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah ini sebetulnya long weekend ya Bu ya. Liburnya panjang dari Kamis sampai Minggu, tapi Ibu lebih memilih untuk ada di sini daripada halan-halan. Mudah-mudahan hari ini Allah berikan kita keberkahan yang luar biasa. Dan hadirnya kita di sini kelak menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita ini punya niat yang sangat kuat untuk mencari ilmu, menghilangkan kejahilan. Dan tema kita pada hari ini menarik sekali Bu. Temanya apa Bu? Jaga sholatmu, maka surga menantimu. Itu Bu ya. Oke. Itu tadi surat Al-Isra udah dibaca, enak banget Bu itu tadi, Masya Allah. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan kita disuruh sholat dari sejak matahari itu tergelincir, bahasanya gitu Bu, matahari kepleset ya Bu ya. Itu kiasan aja Bu. Ya. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila, dirikanlah sholat dari sejak matahari itu condong. Jadi maksudnya dari sejak zuhur ila ghasaqil lail, sampai malam itu gelap, maksudnya sampai isya itu bersambung terus. Wa qur'anal fajr, tambah lagi salat subuh. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tambah lagi masih bisa nggak salat tambahannya? Masih bisa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kalau udah tengah malam bisa ditambah kali tahajudnya sebagai nafilah, sebagai ibadah sunnah. Dan ayat itu tadi oleh qari'ah kita ditutup dengan asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga Allah itu, ini ceritanya Allah kepada Nabi Muhammad bilang, semoga Allah itu mengangkat derajatmu kepada derajat yang terpuji. Oke, baik. Ini Bu, jamaah sekalian, ini kalau kita bicara soal sholat, pembahasan fikihnya memang agak panjang, pembahasannya panjang tapi ngerjainnya cepat ya Bu. Ibu biasanya satu sholat subuh itu biasanya perlu durasi berapa menit? Bukan sholat di masjid ya, sholat sendirian di rumah. Berapa menit? Ibu pernah nggak kira-kira pakai stopwatch? Iseng gitu ngitungin. Kalau dikira-kira ada nggak 5 menit? Ada, lebih ya? Lebihnya sama zikirnya apa sholatnya aja? Perasaan kali Bu 5 menit. Jangan-jangan 3 menit doang.
Coba saya tanya, ibu baca surat apa emang habis surat Al-Fatihah? Ada gitu baca sabbihisma rabbikal a'la? Ada yang baca tabarak? Wal fajri wal layalin ashr? Yang dibaca apa, Bu? Kulhu paling. Ya kan? Habis kulhu apa? Rakaat kedua. Inna tohina. Iya enggak? Itu mah 3 menit ibu bacanya. Kecuali kalau bacanya kayak adek tadi. A'udzubillah gitu ya. Saya nggak percaya. Ibu-ibu sholatnya sampai begitu, paling Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki. Gitu kan? Karena apa? Lagi sholat subuh yang dipikirin banyak. Udah nyiapin seragam sekolah anak apa belum? Udah anak nasi apa belum? Antar anak jam berapa? Ntar keburu macet. Belum lagi nih kuncinya mobil suami jangan-jangan belum ketemu. Ada banyak di kepalanya ibu-ibu, akhirnya cepet-cepet akhirnya. Kadang-kadang baca kulhu bosen, tambah kul yang lain. Atau apa tuh Bu kul yang lain? Ada Anas, ya, ada Al-Falaq. Ada lagi tuh yang bikin ibu-ibu puyeng kalau lagi baca sambil ngelamun Al-Kafirun, nggak ketemu ayat terakhirnya. Lagi sambil ngelamun bacanya. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum. Muter aja, Bu. Untung bacanya agak keras tuh, anaknya belakang udah langsung benerin lakum dinukum. Ketemu gitu. Ya, tapi nggak apa-apa Bu. Baca surat pendek dalam sholat itu bukan rukun sholat, nggak dibaca pun sholat kita tetap sah. Yang penting waladhdallin amin bisa langsung ruku bisa. Cuman ya nggak gitu-gitu amatnya lah Bu ya. Ibaratnya baca surat Al-Fatihah langsung ruku tuh kayak makan nggak pakai lauk. Kenyang sih, tapi nggak enak gitu. Kalau ada yang buru-buru Bu, ada tuh yang baca ayat cuman seayat doang. Seayatnya bukan Qul a'udzu birabbin nas, masih banyak. Ada yang waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata malaikat, jarang-jarang nih baca Yasin. Habis Yasin, Allahu Akbar. Malaikat surprise di awal, ya kata dia. Rakaat yang kedua, ada Bu yang lebih pendek dari Yasin? Ada yang cuma 1 huruf. Qaf, Allahu Akbar. Ada tuh. Tuh ya. Baik jamaah sekalian, ini sholat itu menjadi tiangnya agama. Maksudnya kalau satu sholat tidak kita kerjakan, maka keimanan, keislaman kita itu berpotensi goyah. Kalau 5-5-nya roboh, wah bahaya. Ya. Dan sholat itu menjadi amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Kalau sholat kita enggak mulus pada saat itu dicek, amalan-amalan kita yang lain jangan harap bisa dicek dengan baik juga. Pertanyaannya adalah, apakah sholat-sholat yang kita kerjakan selama ini sudah benar apa belum? Kira-kira udah benar apa belum? Udah sah apa belum? Apa parameternya? Apa standar bakunya sholat dikatakan sah? Sholat itu dikatakan sah kalau syarat sah dan rukunnya terpenuhi. Syarat sahnya itu maksudnya Bu yang kita udah siapin sebelum melakukan sholat itu sendiri. Syarat sah itu misalnya udah punya wudhu apa belum, udah ngadep kiblat apa belum, udah nutup aurat apa belum. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika rukunnya itu dari sejak kita niat takbiratul ihram sampai salam, itu rukunnya. Sekarang saya mau nanya dulu sama Ibu, kalau Ibu bisa jawab, saya nggak akan bahas terlalu terperinci tentang gerakan dan bacaan sholat serta syarat sahnya. Tapi kalau ibu-ibu masih confused atau adik-adik masih confused, kita bahas itu secara terperinci. Pertanyaannya adalah,
Kalau ada orang sholat zuhur 4 rakaat lalu dia terlupa tidak tahiyat awal di rakaat kedua, begitu dia di rakaat yang kedua, habis sujud rakaat kedua dia langsung bangun melanjutkan rakaat ketiga tanpa tahiyat awal, apakah sholatnya sah? Dia lanjutin sholatnya sampai tahiyat akhir nggak pakai tahiyat awal, sah apa enggak? Sah. Karena tahiyat awal itu kata adik tadi bisa diganti dengan sujud sahwi. Betul, tapi kurang tepat sedikit jawabannya. Ada yang bisa jawab, Bu? Jawaban adik tadi sudah sangat benar 65%. Ada yang mau nambahin lagi, Bu? Kenapa kalau enggak tahiyat awal sholatnya tetap sah? Karena tahiyat awal itu bukan rukun sholat, tapi dia sunnah dalam sholat. Sunnahnya sunnah abad, makanya kesunahan yang bisa diganti dengan sujud sahwi. Bahkan jika pun tidak diganti dengan sujud sahwi, begitu udah rakaat ketiga lupa, Bu, aduh tadi belum tahiyat awal, ya udahlah ntar sujud sahwi. Habis dia tahiyat, innaka hamidum majid, assalamualaikum, assalamualaikum, dia pergi dimakan siang, dia baru inget, ya tadi nggak tahiyat awal, lupa juga sujud sahwinya. Balik ke masjid nggak sujud sahwi? Udah enggak, sah enggak? Sah. Tapi dianggap ada rada-rada cacat lah gitu, Bu ya. Ibaratnya manusia nggak punya jempol, tetap sah dibilang manusia, cuman cacat. Kira-kira seperti itu ya, Bu ya. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, Bu. Kalau misalnya ibu-ibu lagi takbiratul ihram, itu yang wajib bacaan takbir Allahu Akbarnya atau ngangkat tangannya atau dua-duanya? Yang wajib. Ada yang bisa jawab? Adik-adik ada yang bisa jawab nggak? Kalau kita takbiratul ihram nggak ngangkat tangan, tangannya lurus saja, sah apa enggak? Sah nggak, Bu? Sah. Angkat tangan itu pada saat takbiratul ihram wajib apa tidak wajib? Nih, Bu, misalnya usolli bla 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 bla, Allahu Akbar, tangannya gini aja, sah nggak? Baik. Sekarang kalau takbirnya enggak bunyi di mulut, sah apa enggak? Ngangkat tangan tapi enggak bunyi mulutnya dalam hati. Allahu Akbarnya dalam hati. Gimana, Bu? Sah enggak? Sah. Sah mulu dari tadi, Bu. Enggak. Yang wajib apa, Dek? Yang wajib apanya? Yang wajib ngomong Allahu Akbarnya apa ngangkat tangannya apa dua-duanya? Dua-duanya. Kalau sedekap wajib apa enggak? Sedekap naruh tangan yang udah diginiin taruh di badan. Angkat tangan doang kemudian turunin begini doang, sah apa enggak? Sah. Sah. Enggak sedekap enggak apa-apa. Lurus gini. Allahu Akbar gini. Ada, Bu, yang kayak gitu? Ada. Sah nggak? Tapi Ibu pernah nggak ngerjain? Enggak. Kenapa? Aneh. Coba aja Ibu cobain Allahu Akbar begini, habis itu turunin, kagak sedekap. Sampai salam Ibu begitu, pasti habis salam tuh kayak ada rasa bersalah gitu. Kenapa? Nggak biasanya. Nah, kita belajar dari kecil itu paket yang udah komplitnya. Ya nggak, Bu? Paket udah komplit banget kita. Dari mulai sejak niat sampai salam, dari yang rukun-rukunnya sampai sunah-sunahnya kita udah diajarinnya luar biasa. Sekarang pertanyaan berikutnya. Di dalam ruku i'tidal sujud, duduk di antara dua sujud. Itu kan wajib tumakninah ya, Bu. Tumakninah itu kan artinya kita enggak buru-buru, kita berdiam sebentar lah beberapa detik. Biasanya di beberapa detik saat tumakninah kita baca doa di situ. Kalau lagi ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi,
kalau lagi sujud subhana rabbiyal a'la, kalau lagi duduk di antara dua sujud rabbighfirli warhamni, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah kalau kita di dalam ruku, sujud, i'tidal dan duduk di antara dua sujud cuman melakukan gerakannya saja tapi mulut enggak baca apa-apa, sah apa enggak? Sah. Karena bukan rukun dalam sholat. Rukun dalam sholatnya adalah tumak ninahnya saja, bacanya sunnah nanti. Cuman kalau ibu nggak baca apa-apapun, itu pasti ibu ngerasanya kurang. Kenapa? Karena kita udah biasa yang sempurna. Saya kasih contoh bu, gini. Misalnya kita lagi sholat berjamaah. Kita lagi sholat berjamaah kan. Begitu kita ini ruku, imam ruku kan, Allahu Akbar, kita ruku. Pas lagi ruku kita ikut tumak ninah dong bareng imam. Pas lagi ruku kan ngelamun. Tadi gunting kuku taruh mana ya? Kuku kayaknya udah pada panjang-panjang nih. Lalu kata imam, Sami'allahu liman hamidah. Kita ikut bangun kan? Nah, kita kan tumak ninah dulu, nggak langsung sujud. Pas lagi di i'tidal itu kan kita biasanya baca Rabbana lakal hamdu. Terus pas harusnya baca Rabbana lakal hamdu, kita nggak baca apa-apa, lanjut ngelamunnya. Astagfirullah, tadi nggak baca apa-apaan pas ruku, gimana dong ini? Allahu Akbar, sujud. Terus dalam sujud nanya lagi, ntar enaknya masak buat makan siang apaan ya? Begitu duduk di antara dua sujud, kayaknya di kulkas ada ayam, enaknya diopor apa disemur ya? Itu sholat sah apa enggak? Sholatnya kalau sahnya sih iya sah. Kenapa? Semua gerakan yang rukun beserta tumak ninanya udah dikerjain. Cuman apakah pahalanya gede apa cuil? Lain lagi tuh bu. Pengennya kita nanti di akhirat nerima pahalanya banyak banget, saya sholatnya lama. Tapi yang lama ngelamunnya. Ya nggak bisa pahalanya banyak. Padahal bu, kalau kita baca doa itu bu yang paling komplit di dalam sholat itu ada dalam gerakan duduk di antara dua sujud, itu komplit banget doanya. Walaupun ibu misalnya anak ibu lagi belajar sholat, terus dia suka kebolak-balik Rabbighfirli wa'afini, jangan langsung wa'afini, Rabbighfirli warhamni dulu. Susah mah nini mulu kayak pantun katanya gitu. Gini, kalaupun anaknya belum hafal nggak apa-apa, yang penting gerakannya itu tadi sama tumak ninahnya kan. Tapi kalau dibaca itu luar biasa bu maknanya. Yang ibu suka baca duduk di antara dua sujud, coba kita baca ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 bu yang kita minta di situ. Sholat belum kelar mintanya udah banyak. Yang pertama, Rabbil firli. Artinya, ya Allah dosa saya tolong digugurin dong. Ini sholat belum selesai bu, khusyuk juga belum tentu udah minta pengguguran dosa kan. Yang kedua, warhamni. Warhamni, ya Allah berikan saya rahmat. Rahmat bukan suami tetangga bu, jangan salah. Rahmat itu artinya kasih sayangnya Allah. Allah kalau udah sayang sama kita, apapun bisa saja terjadi walaupun di luar nalar dan perhitungan manusia. Contoh, misalnya ada orang bu bilang sama kita, kamu kan bukan orang yang pinter-pinter amat, kita misalnya gitu ya, kamu nggak akan dah diterima kerja di tempat bergengsi. Atau misalnya anak kita biasanya di kelasnya selalu juaranya itu 5 besar dari bawah misalnya. Lalu kata orang, Allah gak pernah juara kelas aja, pengennya dapat beasiswa. Mimpi kali. Tapi kalau Allah udah ngasih kasih sayangnya, gak ada yang gak mungkin. Tiba-tiba anak kita yang dibully sedemikian rupanya dia diterima di tempat pendidikan yang favorit, teladan. Nah, itu kan karena kasih sayang Allah. Contohnya apa lagi bu? Ada ibu-ibu yang bawaannya kalem banget, nikah sama bapak-bapak yang gak bisa kalem.
ngomong harus ngegas. Kata tetangga, gak bakalan nih bertahan lama nih. Ini suaminya kalau nyuruh-nyuruh sama istrinya gak bisa bu, pelan-pelan. Istriku, itu tolong bunuh lampunya. Lampu disuruh bunuh bu. Maksudnya suruh matiin. Istrinya gak bisa ngomong kenceng, ngomong keras gak bisa. Inje Kang Mas gitu. Ngomongnya jalannya kelemar yang suaminya, coba kamu kalau jalan cepat lagi, cepat kamu kalau jalan gitu ya. Inje pakaiannya pakai jarit, gak bisa kencang Mas, ini pakainya jarit gitu. Jadi kata orang ini mah istrinya bakal frustrasi punya suami kayak begini. Ternyata langgeng sampai dipisahkan sama usia. Ada orang suaminya bu gajinya cuma 3 koma, tanggal 3 udah koma. Tapi ternyata cukup sampai akhir bulan, nggak pakai ngutang, nggak tahu gimana hitung-hitungannya. Kalau pakai hitung-hitungan manusia di Jakarta gaji segitu, apalagi anaknya setengah lusin, manalah cukup. Tapi kok cukup ya, kata istrinya. Wallahu a'lam, itu yang disebut dengan rahmatnya Allah. Saya juga nggak tahu ibu-ibu yang suka naik motor sen kanan belok kiri kok nggak pernah gitu ketabrak. Jangan-jangan juga kena rahmatnya Allah itu. Ibu-ibu yang kalau misalnya jalan giliran bawa SIM polisi razia, giliran nggak bawa SIM nggak ada polisi kelihatan di jalanan. Jangan-jangan itu juga rahmatnya Allah itu kali bu, gitu. Nah maka itu yang kita minta diduduk di antara dua sujud. Warhamni, wajburni. Apa bu arti wajburni? Wajburni itu ada 2 maknanya. Makna yang pertama, ya Allah berikanlah aku kecukupan. Yang makna yang kedua, wajburni artinya ya Allah tutuplah aib-aib saya. Ibu siapa yang gak punya aib di sini? Gak ada. Kalaupun kita dipandang terhormat dan suci di hadapan manusia, itu karena Allah tutup aib kita semua. Kenapa Allah menutup aib kita? Karena kita ini menutup aib orang lain. Kalau kita ketemu aibnya orang, enggak usah buru-buru disebarkan. Kalau kita ketemu aib orang dan kemudian kita menyebarkannya, kita kayak nantangin Allah, ya Allah bukain juga dong aib saya gitu. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib sesama saudaranya, Allah akan tutup juga aibnya, baik aib di dunia ataupun aib di akhirat. Tapi bu, kalau kita buka aib orang, aib kita jangan-jangan akan kebuka juga. Ibu-ibu di sini nggak suka gibah kan ya bu ya? Insya Allah. Ibu-ibu Masjid As-Salam mah lisannya terjaga, masya Allah. Adik-adik di sekolah nggak ada yang ngomongin teman kan ya? Gak ada. Insya Allah. Itu yang kayak gitu bu, orang-orang Zimbabwe kesonoan lah anggap ya bu. Kadang-kadang di satu komplek perumahan bu, biang gosipnya itu bukan biang gosip, tempat bergosipnya itu bukan di dalam perumahan, di teras rumah gitu, enggak. Di abang sayur, benar. Abang sayur masuk komplek perumahan, datang satu ibu-ibu, bang, tomatnya ada? Ada bu. Datang lagi satunya, bang, ayam ada? Ada. Jeng, apa kabar? Udah tahu belum? Nah itu dibuka dengan itu. Atau misalnya ibu-ibu lagi nongkrong duduk-duduk, tiba-tiba ada yang datang, tuh ya. Ih nggak nyangke deh jeng, nggak nyangka beneran deh. Penasaran kan? Apa-apa-apa? Tuh kan. Dan itu jangan dikira tukang sayurnya nggak dengar. Cuman kadang dia ikut nimbrung, kadang enggak. Jadi kalau ibu pengen tahu kantor berita paling akurat di satu komplek itu ada di tukang sayur. Itu kantor berita tuh di situ. Bukan ibu-ibu di sini, masya Allah.
Jadi jamaah sekalian, itu kita minta sama Allah ditutup aib pada saat kita duduk di antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajburni. Tahu nggak jeng? Itu loh yang baru cerai yang udah jadi janda yang di situ. Sekarang dianterin sama mobil, supirnya ganteng-ganteng, emang ganti. Hari ini lain, besoknya lain, ganteng semuanya jeng. Bukan perempuan baik-baik ya. Datang ibu-ibu yang lain, bu, itu yang nganterin Grab. Bukan simpenannya, bukan. Udah ibu bubar di sini. Grab, ya namanya Grab beda-beda yang nganter. Kalau yang nganter beda nggak beda-beda, itu namanya supir pribadi. Bukan simpenan ya, bukan, bubar. Tuh ya. Itu kalau ada yang ngebubarin gibah gitu, bu. Biasanya yang suka ngebubarin gibah nggak punya teman, karena nggak satu circle katanya. Itu ya. Masya Allah. Baik, berikutnya jamaah sekalian, habis Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni. Ya Allah, angkatlah derajat saya. Angkat derajat itu maksudnya di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah. Kalau Allah tidak kabulkan doa kita terangkat derajat di hadapan manusia, semoga Allah angkat derajat kita di hadapannya. Di akhirat kita mulia, walaupun mungkin di dunia kurang mulia. Kemudian habis warfa'ni, warzukni. Ibu, yang ibu minta dalam kata warzukni adalah minta rizki. Tidak cuman rezeki duit yang kita minta dalam lafaz warzukni, tapi rizki kesehatan juga. Rizki kesehatan pun enggak cuman kesehatan badan, tapi juga kesehatan jiwa. Sekarang bu, anak-anak Gen Z bu, dikit-dikit mental health gitu ya. Jadi yang kita minta itu enggak cuman sehat badan. Ada orang sehat badannya, jiwanya sakit bu. Akhirnya jadi orang kena gangguan jiwa. Ada orang jiwanya sehat, badannya ringkih, mondar-mandir UGD mulu. Nah kita minta sehatnya lahir dan batin, sehat badan, sehat jiwa. Itu yang kita minta di warzukni, kesehatan dan juga rizki. Rizki juga banyak isinya, minta rizki, suaminya yang baik, yang gak pelit, mertua yang sayang, ipar yang baik, tetangga yang gak julid. Itu warzukni semua kita minta di situ. Pengen kan bu kita dapatnya mertua yang baik atau mantu yang baik? Pengen. Berapa banyak rumah tangga yang bermasalah gara-gara ada konflik mertua dan mantu. Katanya pernikahan yang bahagia yang gak punya ipar sama gak punya mertua bu, katanya. Katanya gak akan ada masalah pernikahan tuh kalau gak ada ipar sama mertua. Siapa bilang? Tuh Siti Hawa sama Nabi Adam gak ada ipar, gak ada mertua. Emang gak ada masalah? Ada. Bu, Siti Hawa adalah satu-satunya wanita yang pernah tercipta di dunia yang tidak pernah khawatir suaminya selingkuh. Kenapa? Gak ada perempuan lain. Emang dia satu-satunya perempuan yang tercipta baru. Ya kan? Masya Allah. Tapi tetap aja ada masalahnya. Apa bu masalahnya? Ya pindah tempat, harusnya di sorga jadi di bumi. Anaknya pada berantem gara-gara rebutan pasangan. Udah. Kemudian setelah warzukni, wahdini. Apa artinya wahdini bu? Ya Allah kasih saya petunjuk. Jadi kita bu minta petunjuk sama Allah dalam banyak hal. Mau nikah sama siapa minta petunjuk, mau kerja apa minta petunjuk, mau nyekolahin anak di mana kita minta petunjuk dan lain sebagainya. Sebetulnya bu, petunjuk atau yang kita sebut dengan hidayah itu belum cukup kalau hidayah itu tidak disertai dengan taufik. Ibu tahu taufik? Bukan nama orang ya bu maksudnya. Ada hidayat sama taufik, taufik hidayat. Hidayah itu artinya petunjuk, dan taufik itu adalah ketika Allah memberikan kepada kita
kekuatan, kemampuan, keinginan untuk sampai pada hidayah itu. Contoh Bu, saya misalnya nyari petunjuk di mana Masjid As-Salam itu lokasinya berada. Saya cek di GPS Bu. Oh, Masjid As-Salam di sini, di Jalan Masjid As-Salam. Saya udah ketemu nih petunjuknya, saya udah dapet di handphone saya, di GPS saya udah ketemu. Tapi saya tidak akan pernah sampai ke Masjid As-Salam kalau saya nggak punya taufik. Apa itu taufik? Ketika Allah menggerakkan hati saya, menggerakkan badan saya untuk berusaha menuju Masjid As-Salam. Itu namanya hidayah sama taufik. Hidayah misalnya gini, Allah tunjukin pada kita, oh yang benar tuh yang ini. Ternyata sholat tahajud itu Masya Allah begini dan begitu. Ternyata sholat duha itu keutamaannya begini. Udah dapat hidayahnya kan? Udah. Tapi kalau kita nggak dapat taufik, nggak pernah kita ngerjainnya walaupun tahu. Maka kita minta sama Allah, ya Allah jangan cuman kasih hidayah dong, taufik juga dong. Allahumma waffiqna. Waffiqna itu artinya Allah beri saya taufik. Ya, baik. Setelah wahdini wa'afini, ya Allah sehatkan saya. Wa'fu anni, ya Allah saya minta maaf. Minta maaf Bu, afwan. Wa'fu anni, afwan. Apa bedanya minta maaf sama minta ampun Bu? Ayo. Ibu minta maaf sama minta ampun beda nggak? Kalau minta maaf sama manusia, kalau minta ampun sama Allah bisa minta dua-duanya. Bu, minta ampun itu minta pengguguran dosa karena kita habis bikin kesalahan yang bisa berpotensi dosa. Tapi minta maaf itu adalah minta pemakluman atas tindakan yang kurang baik walaupun tidak sampai dosa. Contoh, kalau misalnya ada anak remaja lewat dari sana sampai sana, ngeloyor aja begitu, dosa nggak? Enggak. Pantas nggak? Enggak. Makanya dia kalau lewat minta maaf kan? Maaf ya Bu, maaf. Bukan minta ampun Bu, ampun, enggak. Nah mungkin di dalam sholat kita ngelamun, kita lagi menghadap Allah, tapi di pikiran kita sama yang lain. Maka kita minta maaf ya Allah, maaf ya Allah. Saya tadi ya minta maaf tuh karena banyak kekurangan dalam sholat kita gitu loh. Orang kita lagi ngadep, ibu lagi ngadep sama bapak, sama bupati sama wali kota. Begitu udah di hadapan wali kota sama bupati, ketika dibilang, ya Bu gimana? Ada masalah apa? Ibu bengong aja mikirin yang lain, mikirin jemuran. Pak Bupati kayaknya jemuran saya tadi belum diangkat dah. Pantas nggak Bu? Enggak kan? Nah itu maksudnya. Kita lagi ngadep sama Allah, kita mikirin yang lain. Iya manusiawi sih, karena kadang-kadang kita suka mikir kemana-mana pas lagi sholat. Maka kita bilang wa'fu anni ya Allah gitu. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita baca bacaan dalam sholat tuh jangan diburu-buru. Gimana malaikat mau ngaminin kalau bacanya begitu ibu duduk di antara dua sujud, gitu. Kita malaikat nih yang mau diaminin yang mana sih? Maka kita bacanya benar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Gitu. Jangan rawi gitu. Enggak. Jadi plek-plek harus kedengeran jelas kita mintanya apa. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Baik, begitu kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi gitu kan. Tapi kita mikirnya yang lain. Begitu. Enggak. Maka jamaah sekalian, itulah beberapa hal yang perlu kita pahami dalam pelaksanaan sholat. Tapi sebelum kita sholat kan kita harus melakukan syarat-syarat sahnya. Di antara syarat sahnya sholat adalah kita harus suci dari najis dan hadas, baik badan kita, tempat kita, dan pakaian kita. Saya mau nanya Bu, ini saya bahas najis dulu baru hadas ya. Najis itu sama nggak dengan kotor? Apa bedanya najis dan kotor Bu?
Kalau kotor, kotor kena debu. Oke. Bu, saya mau nanya. Kalau kotor udah pasti najis nggak? Belum tentu. Kalau najis udah pasti kotor nggak? Iya. Yakin? Yakin? Benar ya? Yuk kita buktikan teorinya. Kalau ada anjing jilatin teras masjid ini, udah dicuci, dipel 2 kali pakai karbol, bersih? Bersih. Wangi? Suci nggak? Suci nggak? Enggak. Berarti kalau nggak suci najis? Najis ya? Kotor nggak? Enggak. Udah bersih kan? Udah pakai super pel tuh. Wangi, bersih. Suci nggak? Enggak. Kalau nggak suci berarti najis. Najis hukmi namanya. Berarti najis belum tentu kotor. Bu, kalau orang di Indonesia kan nggak ada yang miara, mohon maaf, babi nggak ada ya. Adanya anjing deh. Kalau di Indonesia ada beberapa orang miara anjing ya. Itu anjing, Bu, masih baby lah kira-kira ya. Bulunya halus, kotor dikit ke salon hewan, sakit dikit ke dokter hewan, dikit pakai disinfektan. Hidupnya lebih higienis dari manusia, bersih banget, wangi lagi, disemprotin parfum anjing. Najis nggak? Kotor nggak? Berarti najis belum tentu kotor. Berarti najis dan kotor itu serupa tapi tidak sama. Nah, kalau contohnya kotor tapi tidak najis adalah kotor tapi nggak najis. Contoh, ya banyak, Bu. Ibu lagi makan gorengan, lalu ibu mencet saus, kena baju, kotor kan? Kotor. Najis nggak? Najis. Udah ibu gini-giniin pakai tisu, dia masih bekas, kerudungnya warna putih pula. Lalu ibu mau sholat, udah wudhu masuk masjid, sholat dalam keadaan bajunya masih ada sausnya, sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena saus itu tidak najis. Oke. Jadi kotor dan najis itu memang seperti serupa tapi tidak sama. Nah, sekarang gini. Saya mau menceritakan satu ilustrasi, nanti tolong ibu jawab. Gini, misalnya ibu lagi jalan-jalan ke Bandung, gak bawa baju ganti, berangkat pagi, rencananya pulang sore. Begitu ibu udah jalan-jalan keliling Bandung, bahkan ke Cimahi, ke Lembang dan lain sebagainya, udah sorenya habis kira-kira jam 5 OTW berangkat pulang ke Jakarta. Di rest area kira-kira jam 8 waktunya makan malam, itu juga waktunya untuk sholat menjamak takhir isya dengan maghrib, ya kan? Tapi ketika ibu mau sholat, ibu lihat bajunya bau keringet, ujung gamisnya kena cipratan lumpur, mungkin ada beberapa noda di situ. Kira-kira ibu tetap sholat atau tidak? Tetap. Itu cipratan kira-kira ada najisnya atau tidak? Enggak. Langsung aja bodo amat gitu, Bu ya. Gitu enggak? Ya kita cek dulu. Lumpur itu memang pada dasarnya suci karena dia adalah percampuran tanah dengan air. Tanah itu suci, air itu suci, tapi bisa saja terkontaminasi najis. Ada mazannah di situ. Mazannah itu apa ya? Ada dugaan ke situ ya. Nah, bagaimana cara untuk kita tahu itu ada kontaminasi najisnya atau tidak? Kita cek. Misalnya ini, Bu, di sini nih cipratannya, kita cek. Warnanya nih warna lumpur, apa ada ijo-ijonya kali? Kalau ada ijo-ijonya jangan-jangan ada kotoran sapi nih. Apalagi sekarang pinggir jalan udah banyak, Bu, hewan-hewan. Nah, mulai banyak. Kalau misalnya ternyata warnanya warna lumpur, tidak mendeteksi adanya najis dari warnanya, coba cium dari baunya. Baunya bau tanah, aman. Kalau baunya kok
rada-rada pesing ya. Jangan-jangan lumpurnya terkontaminasi air kencing. Kalau ada kecurigaan ke situ, maka yang kena tadi, yang ada kontaminasi najisnya, kita bersihin pakai air, guyurin, diperes bagian yang kena najisnya. Tidak perlu satu baju, Ibu. Wah, nanti Ibu kalau nggak bawa baju ganti pulangnya naik apa? Masa basah-basahan masuk mobil? Ya kali misalnya ada outlet di situ ya, ada di rest area ada toko baju gitu ya. Nah, Ibu beli baju, nggak apa-apa, baju baru. Nah, tapi kalau enggak, ya udah peres hanya bagian yang kena najisnya saja. Kalau tidak ada dugaan kontaminasi najis, ya sudah, pada dasarnya baju kita kotor tanpa ada najis dan bisa digunakan untuk bersuci. Ini menarik, Bu, ada kisah Imam Ahmad bin Hambal. Ibu kenal nggak beliau? Siapa, pernah dengar nggak? Kalau madhab Hambali, Ibu dengar? Pernah dengar ya? Madhab A, madhab B, madhab C, madhab D, namanya madhab Hambali. Pernah dengar ya? Itu kan pendirinya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau murid kesayangannya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i masih di Baghdad. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu ceritanya gini, Bu. Beliau lagi dalam perjalanan ke masjid. Tiba-tiba di perjalanan itu menemukan muridnya yang ujung gamisnya, orang Arab pakai gamis putih ya, Bu. Ujung gamisnya itu dia kena cipratan lumpur. Dia nanya sama Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad, ini ujung gamis saya kena lumpur. Kalau saya tetap pakai untuk sholat bisa apa enggak? Pada dasarnya lumpur itu bukan benda najis, kata Imam Ahmad. Dia air suci, dia tanah suci nyampur jadi satu jadi lumpur, dia enggak najis kecuali tercampur dengan najis. Saya sudah cek, tidak ada kontaminasi najis apapun, wahai Imam. Ya sudah, kamu bisa melakukan sholat dengan pakaian gamis tersebut. Lalu laki-laki ini melanjutkan perjalanannya ke masjid, lalu dia sholat bersama-sama di sana. Keesokan harinya Imam Ahmad bin Hambal yang mengalami hal tersebut. Ujung gamisnya kecipratan lumpur, tapi beliau malah nggak ke masjid, putar balik ke rumahnya lagi, ganti baju yang bersih, lalu ke masjid. Orang-orang jadi bertanya-tanya, Bu, lah katanya kemarin bisa sholatnya pakai baju kena cipratan lumpur, kenapa imam sendiri tidak melakukannya? Kok Anda tidak konsekuen dengan fatwa Anda sendiri? Apa kata Imam Ahmad? Dzaka fatwa wa hadza taqwa. Dzaka fatwa wa hadza taqwa. Yang kemarin itu fatwa. Anda kan nanya, boleh nggak sholat pakai baju yang kecipratan lumpur tapi nggak ada najisnya? Ya jawabannya boleh. Tapi yang saya lakukan hari ini adalah takwa. Kalau saya bisa melaksanakan sholat tidak hanya berbekal suci, tapi juga bisa berbekal suci dan bersih, why not? Dan rumah saya berdekatan dengan masjid, kenapa saya nggak pulang ganti baju? Ya udah, saya ganti baju aja. Itu, Bu, ya. Kesimpulannya apa? Kalau kita bisa sholat dalam keadaan suci, bersih, wangi, cakep. Makanya kalau ke masjid kita disuruh pakai pakaian yang khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai pakaian yang bagus, yang bersih, wangi. Mukena pastikan, Bu, masih wangi. Jangan udah 2 bulan gak dicuci sampai jamuran. Pastikan sarung suami Ibu yang suka dibawa ke masjid juga udah dicuci. Pecinya juga. Pecinya ya Allah ngelepek sampai jamuran. Kagak pernah dijemur, kagak pernah dicuci. Mentang-mentang peci katanya cuma dipakai buat kepala. Lah kepala juga bisa kotor, kena keringet, kena ketombe. Dibersihin juga. Mana peci putihnya suami, udah bukan putih lagi, Bu, udah rada coklat gitu. Nah, pernah dicuciin. Pakai baju juga jangan asal menutup aurat, tapi juga tidak mengganggu pemandangan. Nutup aurat sih, Bu, tapi suaminya pakai kaos yang ada tulisan belakangnya bikin orang ngakak. Tulisannya tuh misalnya nih, ngapain lihat-lihat, saya udah ada yang punya gitu. Itu kan yang selalu di belakangnya ntar jadi senyum-senyum sendiri, jadi nggak khusyuk sholatnya. Atau misalnya tulisannya jangan dekat-dekat kecuali mau jadi yang kedua. Itu tuh udah, itu dipakai buat jalan-jalan di luar masjid aja. Ke dalam masjid pakai baju yang
rapi. Kalau perlu yang wangi, pakai parfum juga bisa. Parfum juga tidak terlarang untuk perempuan, tapi pilihkan aromanya yang tidak menyengat, yang tidak berlebihan. Itu aja. Atau misalnya ibu udah cukup lah pakai lotion, lotionnya udah wangi. Oke, kan enak tuh Bu kayak gitu kan. Nah, itu kira-kira diantara adab kita dalam melaksanakan sholat. Kalau ibu bangun tidur, baju ternyata ibu cek bau jigong apa enggak. Kalau bau jigong ganti dulu. Jadi kita nggak cuman jigong kan kagak najis. Kadang-kadang bisa najis kalau jigong. Apa sih Bu jigong? Air liurnya yang bersumber dari dalam perut yang baunya busuk. Kalau ada yang mengalami itu sebaiknya ganti, bisa saja itu najis. Tapi kalau yang air liur yang hanya keluar dari rongga mulut itu tidak najis. Oke, jamaah sekalian, itu kira-kira dalam memaknai suci dari najis ketika kita mau sholat. Sekarang, suci dari hadas, hadas kecil ataupun hadas besar, kita juga harus suci kan? Kalau ibu lagi berhadas besar, pastikan mandi dulu. Kalau misalnya udah selesai dari hadas besar, hadas kecilnya gimana misalnya? Kita tuh harus suci dari hadas kecil dengan cara apa? Berwudu. Sholat harus punya wudu karena itu syarat sahnya. Kalau ibu sholat tapi wudunya batal, otomatis sholatnya batal. Yang bikin wudu dan sholat batal itu apa Bu? Kentut ya, oke. Saya mau tanya Bu, ibu-ibu di sini atau adik-adik di sini, kalau sholat kebelet kentut ditahan apa dilepas? Tahan kan? Kalau belum mulai sholat nih, udah wudhu dari rumah, OTW ke masjid sambil nunggu imam. Imam ditunggu kagak datang-datang, tiba-tiba pengen kentut. Ditahan apa dilepaskan? Dilepas ya. Yakin Bu? Yakin. Begitu imam udah berdiri, Allahu Akbar, ibu belum. Lagi mau takbiratul ihram, belum mulai sholatnya, tapi imam udah Allahu Akbar, ibu pengen kentut, keluarin apa tahan? Oke. Adik-adik, nahan kentut nggak kalau lagi sholat? Nahan. Nggak begitu mau sholat, udah wudhu, imam udah takbir Allahu Akbar. Adik-adik kalau batal tiba-tiba wudunya, lepasin kalau pengen kentut dilepasin kentutnya lalu wudhu lagi atau tahan aja dan lanjut takbir bareng imam? Lepas. Oke. Lepasin aja ya. Lepasin aja Bu, seberharga itu apa kentut? Kayak yang seberharga apa gitu ditahan-tahan. Ntar juga datang lagi, dapat lagi, tenang aja. Nah sekarang pertanyaannya adalah, misal ibu di dalam sholat pengen kentut, ditahan it's okay. Kalau sholatnya udah mulai, nahan kentut it's okay. Kalau ibu yakin bisa menahannya. Tapi anggaplah ibu nahan kentut, tiba-tiba ibu kan ruku, ditahan kan? Itidal ditahan kan? Sujud ditahan dengan kekuatan otot yang ada. Begitu duduk di antara dua sujud masih ditahan juga, kok tiba-tiba rasa ingin kentutnya hilang. Apa yang ibu lakukan? Ibu batalin sholatnya atau lanjutin aja? Lanjut. Itu kentutnya kemana tuh hilang? Kenapa tiba-tiba rasa itu pergi? Malah nggak terasa keluarnya. Ibu nggak ngerasa ngeluarin, tapi ibu juga nggak merasakan kepergiannya. Lanjut apa batalin? Oke, lanjutin. Ya siapa tahu kentutnya naik lagi ke perut gitu. Atau batalin aja. Apalagi rakaat terakhir Bu misalnya. Mana sholat yang setahun sekali tuh Idul Fitri. Tenang Bu,
itu pernah kejadian kan, apa kata Nabi? Siapa yang dia itu mendapati sesuatu di dalam perutnya, pengen keluar, maksudnya pengen kentut, ada udara pengen keluar dari perutnya. Fa ashkala alaihi akhraja minhu amla. Tapi dia iskal, dia ragu, udah keluar apa belum. Apa yang harus kita lakukan? Fala yakhrujanna minal masjid. Jangan buru-buru keluar masjid, jangan buru-buru batalin sholat. Sampai kapan? Sampai kita yakin kentutnya keluar dari indikatornya. Wow, kentut jadi indikator. Tapi baunya itu lanjutannya gini Bu, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Jangan buru-buru batalin sholatnya sampai kita mendapati ciri-ciri kentut, baik dari baunya atau suaranya. Jadi kalau begitu ibu bangun dari sujud, kok nggak kepengen kentut lagi? Coba ibu endus-endus. Kalau pas ibu endus-endus, ada bau-bau duren gimana gitu, duren busuk gitu kan. Karena tadi habis makan duren, jadi kentut, durennya jadi kayak duren busuk gitu kan. Ah ya udahlah, pada akhirnya ibu harus batalin juga. Atau misalnya nggak ada baunya tapi ibu kayak dengar tadi suaranya, ya udah batalin. Nggak usah pura-pura ragu-ragu, orang udah ada buktinya. Tapi kalau ibu tidak merasa ada yang keluar, tidak ada baunya, tidak ada suaranya, bismillah, the show must go on. Lanjutin aja sampai salam. Urusan kentutnya tiba-tiba hilang sendiri, urusan dia, bukan urusan kita. Udah dipertahanin, pergi sendiri, ya kan Bu? Kita kan tidak melepaskan, dia sendiri yang menghilang tanpa jejak. Ya udahlah gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin saja itu was-was dari syaitan yang menghembuskan biar kita kagak khusyuk. Lah kan kadang-kadang Bu, orang-orang, bukan kadang-kadang, seringkali orang kalau sholat itu kenapa nggak khusyuk? Ya Bu, ibu kenapa nggak khusyuk biasanya? Karena yang godain kita, nih faktor eksternalnya ya. Faktor eksternalnya ada penggoda. Syaitan-syaitan yang godain manusia sholat itu syaitan yang udah kelas kakap Bu. Mungkin ada kali ajang pencarian bakat bagi setan yang pinter ngegoda, juaranya itulah yang masuk sebagai jajaran penggoda manusia dalam sholatnya. Bukan setan kelas cere gitu, enggak. Udah kelasnya kelas tinggi gitu. Yang paling pinter godain itulah yang godain orang lagi sholat. Nah, faktor internalnya juga ada. Ibu kenapa nggak khusyuk tuh faktornya diri sendiri, jangan nyalain setan mulu, dari dalam sendiri juga kita tuh nggak khusyuk Bu, gara-gara kita sering berbincang-bincang dengan diri kita sendiri. Kitanya yang nanya, kita juga yang mikir jawabannya. Ruku tadi kan, gunting kuku di mana ya? Nanya kan? Terus dia sendiri mikir jawabannya. Tar dulu, kemarin hari terakhir make hari apa tuh, Jumat, terus ditaruh di mana ya? Tuh kan? Dia yang bikin pertanyaan, dia yang mikir jawabannya. Ngobrol sama dirinya sendiri. Jadi tipsnya biar bisa sholat khusyuk, salah satunya adalah kalau ibu kepikiran ada pertanyaan dalam sholat, cuekin aja. Bodoh amat, gak usah pikirin jawabannya. Kayak tadi ya, tadi gunting taruh mana? Dalam hati, bodoh amat gitu. Ntar masak apa? Bodoh amat dalam hatinya. Ntar aja pikirin habis sholat. Ngapain mikirnya dalam sholat? Gak penting juga. Bisa saja itu hembusan was-was satu syaitan, tapi kita tidak usah terprovokasi untuk mikirin jawabannya. Gak penting juga Bu. Nah, kira-kira seperti itu ya Bu. Baik, jamaah sekalian, ini udah jam 11. Ini saya punya waktu sampai jam berapa? Ada tanya jawab ya Bu ya? Ada tanya jawab ya Bu? 15. Baik, saya jelaskan dulu tentang wudhu ini karena menjadi syarat sahnya sholat. Lalu nanti kita bisa tanya jawab berkaitan dengan tema kita. Baik,
Tentang wudhu ini karena dia menjadi syarat sahnya sholat. Kalau dia batal dalam sholat, maka dia juga bisa kalau dia dalam batal sholat kalau wudhu kita batal dalam sholat, otomatis sholat kita jadi batal. Tapi ada nggak Bu yang batalin sesuatu yang dapat membatalkan sholat tapi nggak batalin wudhu? Nggak apa-apa Bu, saya dulu yang nanya sebelum saya ditanya. Sholat banyak bergerak, sholatnya batal, wudhunya nggak batal. Ada lagi? Makan, ada orang Bu lagi sholat makan? Nggak ada sih, tapi bisa saja iya tanpa dia sengaja. Contohnya, habis makan rendang sama dendeng batokok, habis itu dia langsung sholat nggak pakai sikat gigi, kumur juga kagak niat, gitu. Habis itu dia langsung sholat, imamnya lama baca suratnya panjang, ibunya bengong. Karena bengong, ada aja yang dikerjain kalau bengong kan, gabut. Lepas tuh sisa rendangnya, glek ketelan, batal sholatnya. Karena dia menelan sesuatu, batal sholatnya, tapi wudhunya enggak batal. Ada lagi Bu, tersingkap auratnya dan dia tidak menutupnya lagi, menyingkap dengan sengaja berarti. Ibu kalau nggak sengaja kesingkap, ibu biarin, itu namanya sengaja menyingkap. Itu sholatnya batal, wudhunya enggak batal. Nah, biar wudhu kita awet, kita ngerjain wudhunya harus juga dengan sepenuh hati ya Bu. Wudhu itu banyak Bu, Masya Allah ininya, keistimewaannya. Di antara keistimewaan wudhu apa Bu? Anggota tubuh yang kita basuh itu, air yang meninggalkan anggota tubuh kita itu membawa dosa-dosa kita dari area tersebut. Contoh, ibu ngusap wajah, habis ngusap wajah airnya kan meninggalkan wajah ibu, tes, udah, itu tetesan-tetesannya membawa dosa yang diakibatkan oleh wajah kita. Wajah kita pernah bikin dosa nggak Bu? Bisa. Contohnya misalnya suka sinis sama orang seneng, susah melihat orang seneng melihat orang susah. Suami pulang dicemberutin, pasang muka serem sama anak, berhenti nggak gitu ya. Nah, mungkin muka kita ini membuat orang lain jadi tidak nyaman, mungkin di situ sumber dosanya. Sebelum cuci muka deh, kumur deh Bu. Ketika disemburkan itu airnya meninggalkan mulut kita, itu airnya itu membawa dosa yang diakibatkan mulut. Mulut suka bikin dosa nggak Bu? Ya itu tadi yang di tukang sayur. Nah, ya Bu, tangan dibawa dosanya. Mungkin tangan kita itu bikin dosa. Kuping bikin dosa nggak Bu? Bisa. Gimana tuh? Begitu piring tetangga krompiang, lebar kupingnya. Ada apa nih? Ada sumber gosip baru tuh ya. Apalagi kaki, mungkin kaki kita pernah melangkah ke tempat yang tidak seharusnya. Maka kalau kita basuh sekali itu udah sah, 3 kali itu lebih afdol. Makin 3 kali berarti makin banyak tuh ya, makin banyak dosa yang keluar dari anggota tubuh kita. Kira-kira seperti itu jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua sholat-sholat kita. Jangan meninggalkan sholat fardu dari kecil. Mumpung ada adik-adik di sini, adik-adik semuanya jangan meninggalkan sholat fardu apalagi dari baligh. Karena sholat fardu yang ditinggalkan sejak baligh akan menjadi beban Anda semuanya ketika sudah dewasa. Karena itu dihitung hutang yang wajib diqadha. Ibu-ibu dari baligh udah rajin sholat kan? Karena sholat yang ditinggalkan, sholat fardu yang ditinggalkan itu wajib diqadha, Ibu. Ya Bu? Jadi misalnya nggak sholat isya, yaitu diqadha sholat isyanya. Apakah sholat fardu yang ditinggal bisa ditutup dengan sholat sunnah?
kalau ditutup enggak. Kalau untuk ngeringankan mungkin iya, tapi enggak nutup. Gini Bu, ibu kalau nutup aurat kan harus pakai baju. Ibaratnya sholat fardu itu kayak baju yang menutup aurat, sedangkan sholat sunnah itu kayak aksesorisnya. Tasnya, gesper sabuknya, brosnya, sepatunya, jam tangannya, cincin gelangnya, kacamatanya, itu sholat sunnah ibaratnya. Pertanyaannya, kalau ibu nggak pakai baju keluar rumah bisa nggak ditutup dengan pakai tas, pakai sabuk, pakai bros, pakai jam tangan? Nggak bisa. Maka tidak pakai baju A diganti dengan baju B. Tidak melaksanakan satu sholat fardu diganti dengan sholat fardu lainnya dengan cara mengqadha'nya. Sama dengan puasa Ramadan. Ibu nggak puasa bulan Ramadan, bisa nggak diganti dengan cukup puasa Senin Kemis saja? Gak bisa, harus diqadha dengan sesama puasa wajib. Walaupun itu di luar bulan Ramadan, sudah berlalu Ramadannya, kita qadha di luar bulan Ramadan. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada moderator. Silakan Ibu, jika ada pertanyaan silakan. Terima kasih atas dosennya. Sekarang pertanyaan siapa yang bertanya ngomong? Baik. Waalaikumsalam. Ini saya langsung jawab atau dikumpulin dulu Bu pertanyaannya? Langsung. Lagi menjamak salat maghrib dan isya, habis melaksanakan salat maghrib 3 rakaat, bangun untuk melaksanakan salat isya. Mau itu dikosor atau enggak dikosor, pokoknya dijamak. Begitu mungkin di rakaat pertama kita kentut nih, kita kan harus wudhu lagi. Begitu kita ke kamar mandi, kita wudhu, cukupkah kita langsung melaksanakan salat isya atau kita ulangi lagi dari maghribnya? Cukup salat isyanya saja, karena boleh ada jeda antara salat yang dijamak asalkan jedanya itu limaslahatis salati. Limaslahatis salat itu untuk kepentingan pelaksanaan salat yang kalau tidak dikerjain salatnya enggak sah. Contoh yang lain, habis salat maghrib bangun lagi untuk salat isya jamak. Tiba-tiba begitu Allahu Akbar nih, udah usolli fardul isya'nya nih, kemudian anak kita nempel pampersnya, tembus tuh kencingnya, kena di baju kita, kan otomatis sholat kita batal karena terkena najis, harus ganti baju. Maka kita batalkan sholat isya'nya, kita ganti bajunya dengan baju yang suci, langsung sholat isya, tidak perlu diulang lagi maghribnya. Kenapa? Karena jedanya limaslahatis sholati. Kira-kira seperti itu Ibu. Tapi kalau di jedanya Bu, misalnya Ibu nyapu dulu, ngopi dulu, dan lain-lainnya, itu nanti Ibu mau ke masjid, balik lagi sholat maghribnya dulu, baru sholat isya'nya. Demikian ya Bu. Baik, pertanyaan yang kedua. Kalau enggak saya yang nanya. Oh iya boleh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Oh, qadha salat. Agak panjang saya cerita, enggak apa-apa ya Bu ya. Bu, Nabi Muhammad pernah ketinggalan kesiangan bangun sholat subuh nggak? Pernah.
1 kali tapi bersama semua pasukan bareng. Sangat mudah bagi Allah untuk membangunkan nabinya di waktu subuh. Tapi itu sudah skenarionya Allah. Skenarionya Allah itu, Bu, Allah lagi takdirkan Nabi Muhammad dengan semua pasukan perangnya. Kok iya? Bisa-bisanya subuh enggak bangun semua gitu. Emang udah skenarionya Allah. Beda sama orang sekarang yang kesiangannya alasannya banyak. Karena baru tidur jam 3 nonton bola. Karena ada yang begadangin ini dan itu, banyak. Tapi kalau Nabi kesiangannya bersama para pasukan yang lain, ceritanya pulang dari perang Khaybar. Ya, jadi pulang dari perang Khaybar, Nabi dan para pasukannya OTW pulang ke Madinah. Tapi di tengah perjalanan udah pada capek, udah pada letih, namanya orang perang, Bu, masih capek. Kata Nabi, yuk kita dirikan aja tenda di sini, besok kita lanjutkan ke Madinah. Kita istirahat aja dah dulu malam ini. Udah semua mendirikan tenda. Ketika pada mau tidur, Nabi menunjuk 1 orang. Bilal, kalau nggak ada yang jaga nih, kita nanti kebablasan semua. Kamu jadi alarmnya dah, jaga dah, ronda dah, gitu. Kata Bilal, siap. Biasanya juga saya bangunin pakai azan. Oke. Bilal kagak ada yang nemenin, Bu. Dia sendirian. Dia malam itu dijaga. Udah sholat ini, udah sholat itu, udah zikir ini, udah zikir itu, udah murojaah, apaan aja di murojaah. Kan dia capek juga, dia perang juga, dia pengen istirahat juga. Cuman disuruh Nabi jaga, ya dia jaga. Cuman kan dia juga manusia, ada capeknya juga. Terus dia pikir, nih Fajar Shodiq kenapa belum muncul-muncul juga nih petanda subuhnya gitu. Coba di waktu itu udah ada Instagram sama YouTube, Bu. Nonton YouTube dulu kali sambil nunggu subuh. Enggak ya, Bu ya. Terus kata Bilal gini, saya boleh kali duduk bentar. Semua udah dikerjain, zikir udah, tilawah udah, apa udah. Duduk bentar lah si Bilal. Cuman duduknya sambil nyender ke perutnya onta. Empuk banget. Nyender dia. Lama-lama, Bu, matanya Bilal kriep, plek. Dan dia tidak terbangun sampai badannya itu diguncang-guncangkan oleh Nabi. Bilal, bangun Bilal, bangun. Gimana sih ketemu jaga, malah tidur. Bilal bangun, kucuk-kucuk mata. Lah, matahari kenapa udah nongol? Perasaan baru tidur bentar. Bentaran gimana? Ini mah udah duha, kata Nabi. Kok saya nggak dibangunin sholat subuh? Lah kan ente yang bertugas bangunin. Terus kita semua belum sholat subuh dong ya Rasul? Belum. Kita semua satu pasukan, memang ditakdirkan sekali-kalinya itu kehilangan sholat subuhnya. Dan pada akhirnya kata Nabi, adzan gisono. Adzan apaan? Adzan aja, yang masih pada tidur biar bangun, yang bangun biar ngumpul di sini. Dah semua ceritanya ngumpul. Apa kata Nabi? Man nasiya salata aw nama anha fakaffaratuha ayyusalliha idza dzakaraha. Siapa tertidur atau terlupa sampai sholatnya hilang waktunya, dia kagak sholat sampai habis waktunya, maka kafaratnya, dendanya dia kerjain sholat itu diqadha ketika dia ingat punya utang sholat. Maka di awal waktu duha itulah Nabi dan para sahabat semuanya mengqadha sholat subuhnya. Tapi cuman sekali itu Nabi itu, Bu, kesiangan. Jangan dijadiin dalil, wah Nabi aja pernah kesiangan, kita boleh dong lah. Bukan itu intinya. Tapi ada sisi kemanusiaan yang Allah tampakkan dari sisi nabinya. Karena akan bisa menjadi sumber hukum apabila nanti di antara umatnya Nabi Muhammad ada yang tidak sengaja meninggalkan sholat,
dia tetap wajib mengqadha. Itu kan kalau nggak sengaja. Kalau sengaja, yang nggak sengaja aja wajib qadha, apalagi yang sengaja. Bedanya kalau nggak sengaja, dia bisa saja tidak berdosa, tapi wajib mengqadha. Kalau yang sengaja meninggalkan sholat, udahlah dosa, wajib qadha pula. Itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya, misalnya ada orang Bu tadi malam pusing banget abis makan malam menjelang isya, abis sholat maghrib, abis makan malam dia minum pil paracetamol untuk mengurangi apa? Mengurangi pusingnya. Habis minum obat dia tertidur di sofanya, plek aja. Mungkin pengaruh paracetamolnya. Lalu dia terbangun di jam 5, udah masuk subuh. Berarti ada sholat yang dia tinggalkan dalam tidurnya, yaitu sholat isya. Ya kan? Nah itu sholat isyanya wajib diqadha atau tidak? Wajib diqadhanya. Wajib. Begitu dia bangun jam 5 ya dia sholat subuh. Tapi dia habis sholat subuh masih pusing, gak kuat bangun lagi. Ya sudah, ntar kira-kira seger jam berapa tuh? Begitu kira-kira jam 9 dia bangun, mulai seger, sarapan, habis sarapan nambah pula. Udah seger ya. Nah di situ dia qadha sholat isyanya. Jadi mengqadha sholat isya, jangan tunggu masuk waktu isya. Rasulullah mengqadha sholat subuhnya, enggak nunggu besok kali ya pas subuh kita qadha subuhnya lagi, enggak. Sesegera mungkin, mumpung ingat. Tapi kalau misalnya entar saya kerjain qadha isyanya entar malam habis sholat isya, boleh enggak? Ya boleh sih, cuman kalau bisa lebih cepat kenapa enggak? Itu Bu ya, kira-kira seperti itu. Kalau sholat itu ditinggalkan karena kelalaian, wajib menyegerakan qadha. Tapi kalau meninggalkan sholat bukan karena kelalaian, qadhanya boleh ditunda, tapi tetap ada dianggap hutang sholatnya. Kira-kira seperti itu. Maka kalau tadi pertanyaannya sholat yang seperti apa yang wajib diqadha? Sholat yang tidak dikerjakan pada waktu yang seharusnya terhitung sejak kita baligh. Kira-kira seperti itu ya Bu ya? Baik. Ya baik. Ada lagi Bu? Karena hari ini Oke. jadi kita buka door prize untuk anak-anak. Baik, baik, baik. Biasa sih, tapi intinya dibikin aja sih, ini berhasil diambil. Kita tolong mudah-mudahan fotokopinya diberikan dulu. Ya, hasil langsung ke door prize karena waktunya sangat kurang. Silakan mudah-mudahan fotokopiannya dipikirkan ya. Dari sana bisa ya sebelum tutup doa ya kita memberikan pertanyaan Ustazah ya pada anak kita. Mudah-mudahan tentang yang disebutkan Ustazah maupun pelajaran salat yang di sekolahan masih ingat apa tidak. Baik, langsung saya buka ya. Udah sesi tolong dapurnya siapa ya? Kita tahu bahwa dapurnya ya. Saya langsung mendekat aja ke anak-anak ya supaya lebih enak. Baik, ini pemberian hadiah pada anak-anak karena waktu libur dimanfaatkan kalau dulu. Baik, pertanyaan pertama langsung angkat tangan ya. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 macam sholat sunnah. Anak semua boleh, tapi tidak ya. Berikutnya, amalan pertama yang dihisab oleh Allah adalah salat. Iya kan? Jangan, berikutnya, sebutkan hal-hal yang membatalkan salat. 2 saja. Mulai bergerak ya. Oke, berikutnya membaca surat Al-Fatihah dalam salat mudah-mudahan. Kalau berarti salatnya batal ya. Berikutnya sebutkan 2 syarat salat. Berapa kali?
Baik, berikutnya sholat fardu sehari semalam ada berapa rakaat? Ayo. 5 Rakaat. 17 kalau 5 itu waktunya 5. Jadi kalau dihitung terus semua ada 17 rakaat. Baik, berikutnya perintah sholat ya dikenal dengan peristiwa apa? Perintah sholat pada Rasulullah Muhammad. Ayo. Salat Mi'raj pertama 50 ya. Terus turun dari 50. Berikutnya membaca surat pendek dalam sholat contohnya ya sunnah. Ya, sunnah ya masih berikutnya sholat terdapat dalam rukun Islam yang berapa? Ya kaidah maju. Tuh. Baik. Sholat yang dilakukan bersama-sama disebut sholat. Bisa komentar ya. Berapa kata salah. Tinggal satu. Yo. Sholat menurut bahasa itu artinya doa. Tapi menurut istilah apa itu sholat? Ya, apa yang kamu lakukan? Ya. Kita nggak diminum. Baik, baik. Kan cuma minum manis. Ini manis tehnya. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Makasih. Baik. Terima kasih anak semua ya. Ini ilmu ya ya. Ini kamu manfaat ke sini berarti ada ilmu yang dapat bawa pulang ya. Mudah-mudahan juga semuanya. Baik. Kami mohon untuk Ustazah berdoa. Silakan. Alhamdulillah, nih adik-adik pintar-pintar semuanya. Semoga adik-adik yang ada di sini dan anak-anak keturunan kita semua Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sebelum kita berdoa, mungkin closing statementnya, wajib bagi kita melaksanakan sholat, khususnya sholat yang fardu. Jangan gara-gara kita tahu oh dapat ilmu dari Masjid As-Salam sholat boleh diqadha, berarti nanti nggak usah sholat aja, qadha aja. Enggak. Sholat tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja, walaupun bisa diqadha. Jadi qadha sholat itu Bu adalah solusi bagi yang terlanjur meninggalkannya, bukan untuk direncanakan. Merencanakan untuk meninggalkan sholat hanya gara-gara tahu bahwa sholat bisa diqadha, itu seperti orang sengaja minum racun dan dia tahu ada penawarnya, belum tentu dia selamat. Misalnya juga orang yang sengaja meninggalkan sholat karena dia tahu ada sholat qadha, dia terjun dari lantai 3, jebruk jatuh ke bawah. Ah, loncat aja lah, ntar kalaupun patah tulang kan tinggal operasi. Nah, sama dengan orang sengaja meninggalkan sholat, itu tidak boleh, bahaya, dosanya dosa besar. Tapi jika ditinggalkan, wajib, kalau disengaja, wajib kita beristighfar pada Allah dan kita mohon pada Allah untuk diringankan dosa kita. Salah satunya kita ekspresikan penyesalan kita dengan mengqadhanya. Kira-kira seperti itu. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga Bu, kita doakan dulu Bu ya, ini ya. Mohon didoakan Ustadz Nur Hidayat lagi sakit gigi dan meriang setelah cabut gigi. Sama Bapak Muhammad Hatta Basalamah operasi mata. Kita doakan semoga beliau berdua Allah sehatkan seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Kita juga mari sama-sama berdoa untuk kita dan keluarga kita, murid-murid kita, guru-guru kita, tetangga kita, pegawai kita, atasan kita, dan semua orang-orang yang kita punya kewajiban kepadanya. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan dan jiwa kita, Allah bahagiakan kita lahir dan batin, Allah berikan kecemerlangan kepada anak-anak kita di masa depannya. Allah juga berikan kelak pasangan hidup yang terbaik untuk anak keturunan kita semuanya. Dan Allah lancarkan rizki kita semuanya, rizki yang halalan, tayyiban, mubarakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihfaz auladana wa la tadurrahum wa waffiqhum fi ta'atik warzuqna birrahum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau sikap. Aku lupa lihada. Astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.